Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah berikan kepada umat ini kekuatan, Allah berikan kepada umat ini kemuliaan, dan Allah berikan kepada umat ini kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada kali ini adalah tentang Masjid Al-Aqsa atau seputar Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa atau yang disebut juga dengan Al-Baitul Maqdis, atau dalam literatur lainnya disebut juga dengan Masjid Ilya, atau disebut juga dengan Darussalam, dalam bahasa ininya Urshalim, atau disebut juga dengan Ardul Mahsyar wal Mansyar. Dari sekian nama, dari sekian banyak nama Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terletak di Al-Baldah Al-Qadimah atau kota kuno dari kota Al-Quds. Kota Al-Quds atau Yerusalem hari ini sudah mengalami perluasan. Adapun kota lamanya disebut dengan istilah Al-Baldah Al-Qadimah, dan Al-Baldah Al-Qadimah ini luasnya 871.000 meter persegi. 871 meter persegi. Adapun luas Masjid Al-Aqsa yang terdapat di Baldah Al-Qadimah ini adalah 144.000 meter persegi atau 14 hektar sekian. Ini luas Masjid Al-Aqsa. Adapun penduduk kota Al-Quds di Baldah Al-Qadimah hari ini totalnya lebih kurang 31.000 jiwa. 31.000 jiwa. Al-Baldah Al-Qadimah kota Al-Quds, kota lamanya ini sejak masa Utsmani dibagi kepada 4 bagian. Bagian paling utara atau di utara Masjid Al-Aqsa itu ditempati oleh kaum muslimin. Kemudian di baratnya, di sebelah barat kaum muslimin itu ditempati oleh kaum Nasrani. Ya, di situ ada gereja Al-Qiyamah. Kemudian di selatan Masjid Al-Aqsa itu adalah pemukiman warga Yahudi sejak dulu, dan di barat pemukiman warga Yahudi tersebut terdapat orang-orang Armenia. Nah, ini adalah pembagian yang sejak dulu ada pada masa Utsmani. Ikhwatal iman, adapun hari ini orang-orang Yahudi itu ingin menguasai semua wilayah ini, dan semua orang Islam yang ada di pemukiman lama tersebut ditawari rumahnya untuk menjual rumahnya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang diusir dan digusur dari tempat tersebut. Kembali kita kepada Masjid Al-Aqsa atau Al-Baitul Maqdis yang terdapat di kota Al-Quds ini. Masjid Al-Aqsa memiliki 15 pintu. Memiliki 15 pintu di sekitar pagar masjid yang tadi yang luasnya itu 14 hektar, 14,4 hektar. Terdapat 15 pintu. Adapun pintu yang bisa dipakai hari ini atau yang terbuka adalah 10 pintu yang terletak di pagar masjid sebelah utara dan barat. Adapun 5 pintu ditutup, yaitu pintu yang ada di pagar sebelah timur dan selatan. Ya, ini ditutup sejak masa penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi karena takut menghindari dari serangan-serangan dari luar. Ikhwatal iman, kota Al-Quds, ya, penduduk di Palestina yang dulu yang juga disebut dengan nama Ilya pada masa dulunya, yang menempati kota Al-Quds ini sejak bertahun-tahun dalam sejarah lamanya, 600 tahun sebelum Masehi sebelumnya, ditempati oleh orang-orang Arab yang disebut dengan Arab Yabus. Arab Yabus. Kemudian setelah mereka
setelah orang-orang Arab Yabus, kemudian datang orang-orang Arab yang disebut dengan Arab Kan'an menempati tanah Palestina ini. Kemudian setelah itu datang lagi orang-orang Heksos. Heksos ini adalah Fir'aun yang menguasai Mesir, bangsa Heksos, yang kemudian dinastinya disebut dengan Farainah atau Fir'aun. Kemudian setelah orang-orang Heksos Fir'aun, kemudian datanglah Nabi Musa ketika Nabi Musa membawa orang Yahudi keluar dari Mesir sekitar 1446 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi keluar dari Mesir, dibawanya ke Palestina atau di dataran yang disebut dengan dataran Sinai, Tursina. Kemudian Nabi Musa tidak berhasil membawa orang-orang Yahudi karena keengganan mereka, keingkaran mereka, sehingga kemudian keturunan Nabi Musa lah yang bisa kemudian membawa orang-orang Yahudi ini masuk ke Palestina, yaitu pada masa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud waktu itu perang melawan seorang raja yang berbadan besar seperti raksasa, diceritakan dalam sejarah, yang dikenal dalam Al-Quran dengan Jalut. Jalut, kalau di dalam bahasa Latinnya kita kenal ya istilah Goliat. Kalau di cerita barat itu Goliat itu raja raksasa. Itu dalam bahasa Arabnya, dalam Al-Quran disebut Jalut. Ketika Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut, kemudian dinasti kerajaan Nabi Daud ini yang sering diceritakan oleh orang-orang Yahudi sekarang. Mereka ingin mengembalikan kerajaan King David atau Nabi Daud ini. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diteruskan 40 tahun masa pemerintahannya diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, juga 40 tahun lamanya. Setelah itu dinasti Yahudi hancur karena terpecah. Setelah masa Nabi Sulaiman datanglah penjajahan atau ekspansi dari Babilonia. Babilonia itu Irak ya, berarti dari utaranya. Datang ekspansi dari Babilonia, seorang raja yang sangat terkenal di dalam sejarah kita kenal namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini memerintah 630 sebelum Masehi. Setelah Nebukadnezar barulah datang penaklukan Alexander the Great atau kita kenal dengan Alexander Makedonia. Kemudian setelah itu baru datang masa Romawi yang diperintah oleh Raja Herodes. Pada masa raja inilah, Herodes inilah lahir Nabi Isa alaihissalam. Itu baru dihitung 1 Masehi ya kelahiran Nabi Isa itu, Herodes. Setelah Herodes baru kemudian tanah Palestina diperintah tahun 300 Masehi dikuasai oleh Romawi Timur atau Bizantium, sampai masa Rasulullah SAW. Rasulullah Isra dan Mi'raj tahun 620 Masehi. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab lewat panglimanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, tepatnya 637 Masehi, tahun 637 Masehi, kota Palestina Al-Quds berhasil diambil atau direbut oleh umat Islam. Sejak masa itu, kemudian sampai pada masa dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian datang tentara salib menjajah hampir 100 tahun, baru tahun 1987 berhasil direbut kembali oleh panglima muslim berbangsa Kurdi yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ikhwatal iman rahimakumullah, inilah sekilas tanah Palestina, Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Ikhwatal iman, yang ingin saya sampaikan, ada beberapa pintu tadi sudah kita bahas, nanti bisa dilihat di literatur lengkapnya. Kemudian di Masjid Al-Aqsa ada beberapa kubah. Ya, setidaknya kita hitung yang besar itu ada 15 kubah. Di antara kubah ini yang paling terkenal, fenomenal, disebut dengan kubah As-Sakhrah, kubah yang berwarna kuning. Kalau lihat gambar Masjid Al-Aqsa sering kita lihat ada masjid kubah berwarna kuning. Nah, itu dikenal dengan kubah As-Sakhrah. Kubah ini pertama kali dibangun pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu khalifah yang kelima dari dinasti Bani Umayyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika melihat ada batu ini begitu agung, karena batu ini terletak, ada batu Sakhrah, dikatakan batu ini dalam ceritanya adalah batu tempat Rasulullah Mi'raj darinya, Mi'raj naik ke langit. Maka
Karena batu ini terletak di tengah komplek Al-Aqsa, kemudian berada di dataran tinggi, karena Al-Aqsa ini ada yang bagian dataran tingginya, maka kemudian dia ingin mengagungkan sakhroh ini, batu, sakhroh artinya batu ini, agar diletakkan di dalam satu kubah, satu bangunan. Maka dibangunlah oleh beliau Khalifah Abdul Malik bin Marwan kubah as-sakhroh, yaitu kubah yang berwarna kuning ini. Dan kubah yang di atas kuning itu terbuat dari emas. Nah, ini pada masa kejayaan dinasti Bani Umayyah. Dan di antara kubah-kubah yang lain ada juga kubah yang namanya kubah Mahdi Isa. Kubah Mahdi Isa ini diyakini dibangun pada masa Turki Utsmani. Diyakini dulu Nabi Isa dibuai dalam masa kecilnya berada di situ. Maka kubah ini dibangun, tapi oleh orang-orang Kristen tidak diakui karena mereka mengatakan itu tidak ada dasarnya bagi mereka dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, inilah sekilas tentang Masjid Al-Aqsa. Untuk lebih lengkapnya, mungkin saya mengusulkan kepada para pemirsa untuk membaca buku. Ada satu buku yang sudah disusun oleh kawan-kawan kita, yaitu Ensiklopedia Mini Masjid Al-Aqsa. Bisa dilihat ini bukunya. Jadi ini buku ensiklopedia mini Masjid Al-Aqsa dibuat oleh kawan-kawan Aspak, yang kawan-kawan Aspak ini adalah bagian juga dari kemudian masih tim mitra dengan KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Terakhir, bagian dari kajian ini sebenarnya mari sama-sama kita membangkitkan semangat pembebasan kita lagi, semangat kita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. Maka jangan kita sia-siakan. Mari sama-sama kita bela perjuangan umat Islam di sana, bantu Palestina, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Insyaallah, ya, dengan doa-doa kita, dengan uluran tangan kita, dengan donasi dan bantuan kita, insyaallah Masjid Al-Aqsa akan dapat kita rebut kembali. Dan kita sama-sama berdoa sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini, satukan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Allah berikan kesempatan kepada kita berdoa, Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.